Baik, di sini kami akan memulai presentasi dari kelompok 5. Sebelumnya, kami ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menjelaskan materi tentang akar bilangan kompleks, mata kuliah fungsi variabel kompleks dengan dosen pengampu Bapak Ibnu Hadi MSI. Selanjutnya. Di sini kami ada 6 anggota kelompok. Yang pertama Leni Marni dengan akhiran NIM 01. Yang kedua ada Grace Maria dengan akhiran NIM 02. Ketiga ada Ananda Fitri dengan akhiran NIM 03. Yang keempat ada Keisha Putri dengan akhiran NIM 18. Yang kelima ada Syarifah Anastasia dengan akhiran NIM 49. Dan yang terakhir ada Lazini Afriani dengan akhiran NIM 82. Akar bilangan kompleks. Pada titik Z sama dengan RE pangkat I theta berada pada lingkaran dengan pusat titik asal dengan radius R. Ketika theta bertambah Pak, maka Z bergerak memutar berlawan arah jarum jam. Secara khusus, ketika theta bertambah sebesar 2pi, maka Z akan kembali ke posisi semula. Hal ini membuktikan bahwa bilangan kompleks Z1 itu sama dengan R1 E pangkat I theta 1 dan Z2 sama dengan R2 E pangkat I theta 2 akan sama jika dan hanya jika R1-nya itu sama dengan R2 dan theta 1-nya itu sama dengan theta 2 ditambah 2 kpi, di mana K-nya itu sama dengan 0 plus min 1 plus min 2 dan seterusnya. Akar Tn dari bilangan kompleks Ta0, Z0 sama dengan R0 E pangkat I theta 0 adalah Z sama dengan RE pangkat I theta. Sedemikian sehingga Z pangkat N itu sama dengan Z0 atau R pangkat N E pangkat I N theta sama dengan R0 E pangkat I theta 0. Berdasarkan pernyataan sebelumnya, maka R pangkat N itu sama dengan R0. R-nya itu sama dengan akar pangkat N dari R0. Untuk N theta-nya itu sama dengan theta 0 ditambah 2 kpi. Theta-nya itu sama dengan theta 0 ditambah 2 kpi per N. Dengan K sama dengan 0 plus min 1 plus min 2 dan seterusnya. Akibatnya Z sama dengan akar pangkat N dari R0 eksponensial dikali I dikali theta 0 ditambah 2 kpi per N dengan K-nya itu sama dengan 0 plus min 1 plus min 2 dan seterusnya adalah akar ke N dari Z0. Selanjutnya, bentuk eksponensial dari akar bilangan kompleks ini mengartikan bahwa semua akar akan terletak pada lingkaran yang berpusat pada titik pusat itu 0,0, di mana jari-jarinya adalah akar dari Z0 dan memiliki jarak yang sama setiap 2pi per N radian yang dimulai dari argumen theta 0 per N. Angka uh, angka pangkat akar L0 adalah panjang dari masing-masing vektor jari-jari yang memiliki n akar. Akar pertama C0 memiliki argumen theta 0 per n dan dua akar ketika n sama dengan 2 terletak pada ujung yang berlawanan dari garis tengah lingkaran yang berpusat pada 0,0 sama dengan jari-jari akar R0. Akar kedua adalah min C0. Ketika n besar sama 3, akarnya terletak di titik-titik sudut poligon beraturan dengan n sisi yang tertulis dalam lingkaran itu. Dengan demikian, semua akar yang berbeda didapat ketika K-nya itu sama dengan 0, 1, 2, N sampai N-1.
Jika kita misalkan CK K sama dengan 0, 1, 2, sampai N-1 dinotasikan sebagai akar berbeda, maka kita dapat tuliskan yaitu CK sama dengan R0 eksponen 1 theta 0 per N ditambah 2 K pi per N, di mana K sama dengan 0, 1, 2, sampai N-1. Baik, kita masuk ke contoh 1. Tentukan semua nilai dari negatif 8i pangkat 1/3. Yang pertama kita dapat Z0-nya, yaitu min 8i, yaitu 0 dan minus 8. Kemudian kita dapatkan R0-nya, akar 0 kuadrat ditambah negatif 8 kuadrat, sama dengan akar 64, yaitu 8. Kita dapatkan tan theta 0-nya, yaitu negatif 8/0, artinya tidak terdefinisi. Dan theta 0 terletak di kuadran 3. Maka didapat theta 0-nya sama dengan 3 pi per 2. Kita masukkan ke Z0-nya, kita dapatkan Z0-nya sama dengan 8e pangkat 3 pi per 2i. Karena N sama dengan 3, maka bentuk akar berbedanya adalah CK sama dengan akar pangkat 3 dari 8 eksponen I dikali 3 pi per 2 per 3 ditambah 2 K pi per 3. Sama dengan akar pangkat 3 dari 8 eksponen I dikali pi per 2 ditambah 2 K pi per 3 dengan K 0, 1, dan 2. Maka apabila K-nya sama dengan 0, kita masukkan C0 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 eksponen I pi per 2 ditambah 0 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 eksponen I pi per 2. Yaitu 2 dikali cos pi per 2 ditambah I sin pi per 2 sama dengan 2 dikali 0 tambah I, yaitu 2I. Apabila kita masukkan K sama dengan 1, C1 sama dengan akar pangkat 3 dari 8, eksponen I pi per 2 ditambah 2 pi per 3, sama dengan akar pangkat 3 dari 8, eksponen I 7 pi per 6, sama dengan 2 dikali cos 7 pi per 6 ditambah I sin 7 pi per 6, sama dengan 2 dikali negatif 1 per 2 akar 3 ditambah I min 1 per 2. Hasilnya adalah negatif akar 3 dikurang I. Apabila kita memasukkan K sama dengan 2, maka C2-nya adalah akar pangkat 3 dari 8 eksponen I pi per 2 ditambah 4 pi per 3. Sama dengan akar pangkat 3 dari 8 eksponen I 11 pi per 6. Sama dengan 2 dikali cos 11 pi per 6 ditambah I sin 11 pi per 6. Hasilnya sama dengan 2 dikali 1 per 2 akar 3 ditambah I dikali min 1 per 2. Hasilnya adalah akar 3 dikurang I. Selanjutnya itu masuk pada contoh 2. Untuk menentukan akar Kn dari kesatuan, kita mulai dengan 1 sama dengan 1 eksponen I, 0 ditambah 2 K pi, K sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 selanjutnya. Dan temukan bahwa 1 per N sama dengan N akar 1 eksponen I 0 per N ditambah 2 K pi per N sama dengan eksponen I 2 K pi per N, K sama dengan 0, 1, 2, sampai N kurang 1. Ketika N sama dengan 2, akar-akar ini tentu saja plus minus 1. Ketika N lebih besar dari 3, polygon beraturan yang disimpul-simpulnya terletak pada akar-akarnya. Dituliskan di dalam lingkaran satuan Z sama dengan 1. Dengan satu simpul yang bersesuaian dengan akar utama Z sama dengan 1, K sama dengan 0. Dalam pandangan ekspresi 3, bagian 9, akar-akar ini secara sederhana adalah
1 omega n, omega 2n, sampai omega pangkat n kurang 1 per n, di mana n eksponen 1i 2pi per n. Bisa kita lihat pada gambar 13, di mana kasus N sama dengan 3,4 dan 6 diilustrasikan. Perhatikan bahwa omega pangkat N seperti ini. Oke, lanjut ke contoh 3. Tentukan kedua nilai CK di mana K-nya ini 0 dan 1 dari akar 3 ditambah I pangkat 1 per 2 yang merupakan akar kuadrat dari akar 3 ditambah I. Nah, di sini akar 3 ditambah I sama dengan 2 eksponen I dikali Pi per 6 ditambah 2 Kpi, di mana K-nya 0, plus minus 1, plus minus 2, sampai seterusnya. Maka didapat bahwa CK sama dengan akar 2 eksponensial I dikali Pi per 12 ditambah Kpi, di mana K-nya 0 dan 1 yang kita perlu cari. Nah, jika diketahui dari formula Euler yang dijelaskan sebelumnya, CO sama dengan C0 sama dengan akar 2 eksponensial dikali I Pi per 12 sama dengan akar 2 dikali cos Pi per 12 ditambah I sin Pi per 12, di mana K-nya sama dengan 0. Nah, serta jika diketahui dari identitas trigonometri bahwa cos kuadrat alfa per 2 ini kan sama dengan 1 ditambah cos alfa per 2, dan sin kuadrat alfa per 2 ini 1 min cos alfa per 2. Nah, maka didapat dari identitas itu cos kuadrat Pi per 12 itu jadi 1/2 dikali 1 ditambah cos Pi per 6. Jadinya adalah 1/2 dikali 1 ditambah akar 3 per 2, dan hasilnya 2 plus akar 3 per 4. Untuk sin kuadrat Pi per 12, itu 1/2 dikali 1 min cos Pi per 6, menjadi 1/2 dikali 1 min akar 3 per 2, lalu hasil akhirnya 2 min akar 3 per 4. Maka untuk mendapatkan C0 sama dengan akar 2 eksponensial I dikali Pi per 12 itu, yang I dikali Pi per 12 ini menjadi cos Pi per 12 ditambah I sin Pi per 12. Nah, sudah didapat bahwa tadi cos kuadrat Pi per 12 dan sin kuadrat Pi per 12, maka ini dijadikan akar cos kuadrat Pi per 12 ditambah I akar dari sin kuadrat Pi per 12. Lalu kita udah dapat hasilnya juga, maka jadi akar 2 dikali akar dari 2 ditambah akar 3 per 4, ditambah I dikali akar dari 2 min akar 3 per 4. Maka hasil akhirnya 1 per akar 2 dikali akar 2, akar dari 2 tambah akar 3 ditambah I dikali akar dari 2 min akar 3. Nah, karena di gambar sebelumnya diketahui bahwa C1 sama dengan min C0, maka didapat bahwa 2 akar kuadrat dari akar 3 ditambah I adalah plus minus 1 per akar 2 dikali akar dari 2 ditambah akar 3 ditambah I akar dari 2 min akar 3. Berikut ada latihan soal. Latihan soalnya di skip aja nggak apa-apa. Ini yang paling susah di bagian mana kalau untuk mencari akarnya? Mencari akar ya, Pak. Kan itu prosedural ya tadi rumusnya ya. Tapi kira-kira menurut kalian yang paling susah di bagian mananya nih? Ya, pertanyaannya malah susah ya. Mencari akar itu kan nanti bentuk Z-nya Anda harus cari sudut yang bersesuaian ya. Nah, itu harus hati-hati mendefinisikan sudutnya. Ya, kalau bagian belakangnya CK-nya sekian itu kan tinggal dimasukkan saja sebenarnya rumusnya gitu ya. Jadi kalau akar pangkat 3 berarti Anda akan dapat 3 solusi, akar pangkat 5 solusi, akar pangkat N ya akan dapat sebanyak N solusi akarnya gitu ya.
tinggal Iya. dimainkan saja akarnya. Kalau K-nya 3 kan 0, 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Akar ke N berarti 0 sampai N kurang 1. Ya mudah-mudahan bilangan kompleksnya sudutnya bagus ya, Iya, Pak. istimewa. Di sini kan tidak diminta untuk menghitung cos theta, sin tetanya ya secara umum ya. Tapi kalau ketemu sudutnya yang tidak istimewa ya mungkin nanti Anda akan siasati sedikit gitu. Tapi kalau sudutnya istimewa kan gampang hitungnya sebetulnya ya. Paling catatannya itu aja. Ya, nanti yang lain lihat aja contoh soalnya, latihannya coba dikerjakan gitu ya. Oke, ini selesai udah kelompok ini latihan soal atau lanjut? Iya, lanjut kelompok 6 paling, Pak. Ya udah, silakan Ya, baik, materinya Pak. ya. Terima kasih. Oke. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin mulai ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai regions in the complex plane atau region di daerah bilangan kompleks. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibnu Hadi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah fungsi variabel kompleks serta teman-teman dari kelas Matematika A 2022 yang telah membersamai kami pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Najwa Nuraini Baskara dengan NIM akhiran 065, kemudian ada Amelia Dwi Juliani dengan NIM akhiran 077, Aura Malika Alfianto dengan NIM akhiran 004, Ika Dini Widi Harsanti dengan NIM akhiran 054, Iksan Agustianto dengan NIM akhiran 026, dan Zidan Fatih Hazami Hakim dengan NIM akhiran 070. Selanjutnya di sini ada garis besar materinya. Yang pertama itu ada neighborhood atau lingkungan, lalu ada titik dalam, titik luar, dan titik batas, himpunan terbuka dan tertutup, dan yang terakhir terhubung dan domain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Yang pertama itu ada neighborhood atau lingkungan. Di sini kita diberikan gambar, yaitu lingkungan epsilon bagi Z0 didefinisikan sebagai himpunan titik-titik Z di bidang kompleks dengan radius epsilon dan titik pusat Z0. Jadi di sini adalah sebuah lingkaran. Ada sebuah lingkaran, Z0-nya itu merupakan titik pusat yang merupakan koordinat dari suatu bidang kompleks, dan epsilonnya itu adalah jari-jari. Di sini ada persamaannya. Contohnya sini, gambarkanlah himpunan dari Z dikurang I kurang dari 2.
Di sini I-nya itu adalah Z0. Z0 itu kan koordinat koordinat titik kompleks ya. Koordinat titik kompleks kan angka sama bilangan imajiner kan. Berarti kalau I doang itu berarti 0,1 karena I-nya 1 kan. Berarti di sini titik pusatnya 0,1 dan radiusnya itu 2 karena di sini kurang dari 2. Lalu di sini garisnya itu putus-putus karena dia kurang dari, kalau dia kurang dari sama dengan baru dia garisnya nyambung. Terus daerah hasilnya atau range-nya itu sama sama dengan yang ada di lingkaran ini. Karena dia kurang dari. Kalau dia lebih dari berarti dia ada di luar lingkaran. Gitu sih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Amelia. Baik, selanjutnya ada titik dalam, titik luar, dan titik batas. Titik dalam merupakan suatu titik Z0 dikatakan titik dalam dari himpunan S jika terdapat lingkungan dari Z0 yang hanya memuat titik-titik dari S. Sedangkan titik luar dikatakan titik luar dari S jika terdapat lingkungan yang tidak memuat titik-titik dari S. Untuk titik batas adalah titik yang setiap lingkungannya memuat titik dari S dan memuat titik yang bukan anggota S atau bukan titik dalam dan luar. Selanjutnya, ada contoh dari gambar. Kita diminta untuk menentukan titik dalam, titik luar, dan titik batas. Misal, T himpunan titik-titik Z sedemikian hingga modulus Z dengan batas luar kurang dari 3 dan batas dalam besar sama dengan 1. Yang pertama, kita perlu menentukan titik pusat. Kita dapat ketahui dari definisi daerah kompleks, yaitu modulus Z kurang Z0 kurang dari epsilon. Di sini, tidak ada Z0-nya, maka pusatnya itu 0,0. Selanjutnya, kita gambar bidang kartesiusnya. Karena 0, maka kita ambil sebagai titik pusat. Selanjutnya, terdapat dua batas, yaitu pertama batas luarnya adalah kurang dari 3 dan batas dalamnya adalah 1. Selanjutnya, kita gambar batas luarnya dengan radius 3 dan garisnya putus-putus karena dia lambangnya kurang dari. Lalu kita gambar batas dalamnya yang beradius 1 dan garisnya bersambung karena lambangnya ada sama dengannya. Himpunan titik-titik Z yang memenuhi bentuk ini adalah bagian yang dibatasi oleh dua lingkaran ini. Selanjutnya, kita diminta untuk menentukan di mana bagian titik dalam, titik luar, dan titik batasnya. Titik dalam terletak di dalam daerah. Posisinya bisa di mana saja, asalkan ada di dalam daerah. Bisa juga terletak di garis, tetapi hanya di garis yang utuh. Selanjutnya, untuk posisi titik luar berada di luar daerah, yang posisinya bisa di mana saja, asalkan di luar dari daerah kuning. Bisa juga terletak di garis, tetapi hanya di garis yang putus-putus. Selanjutnya, untuk titik batas, untuk menentukan titik batas dapat dengan melihat gambar atau persamaannya. Pada gambar, dapat kita lihat garisnya putus-putus dan tidak memiliki titik batas. Selain itu, garisnya juga utuh dan memiliki titik batas. Untuk persamaannya, tidak ada tanda sama dengan, maka tidak memiliki titik batas. Dan ada juga tanda sama dengan, maka memiliki titik batas. Baik, selanjutnya ada himpunan terbuka dan tertutup. Himpunan terbuka memuat satu pun titik batas. Sedangkan himpunan tertutup itu terjadi jika memuat semua titik batasnya. Terdapat juga beberapa kasus yang bukan merupakan keduanya, maka bisa termasuk ke himpunan tidak terbuka dan himpunan tidak tertutup. Himpunan tidak terbuka itu terjadi jika titik batas yang termuat dalam himpunan tersebut. Sedangkan himpunan tidak tertutup jika terdapat titik batas yang tidak termuat di dalam himpunan. Baik, berikutnya ada yang namanya himpunan terhubung dan domain. Untuk himpunan terhubung itu artinya jika setiap titik di Z1 dan Z2 yang terdapat di S dapat dihubungkan oleh garis poligonal yang terdiri dari berbagai ruas garis yang dihubungkan oleh ujung-ujungnya dan semuanya terletak di dalam S. Kita lihat pada contoh yang himpunan terhubung. Ini kecil dari 1 yang berarti titik batasnya itu adalah 1 dan jari-jarinya juga 1 dan berpusat di 0. Kemudian ada himpunan domain, yaitu di mana himpunan yang terbuka dan terhubung. Artinya himpunan yang memuat titik batasnya
dan terhubung. Lalu yang ketiga ada himpunan terbatas, yaitu jika setiap titik S yang terletak pada suatu lingkaran dengan jari-jari R, jika tidak demikian maka dikatakan tidak terbatas. Misalkan di sini di gambar itu 1 kurang dari Z kurang dari 2. Nah, di mana dia memiliki titik keluarnya itu 2 dan titik dalamnya itu 1. Maka dia tidak mempunyai ruas garis yang bisa dihubungkan secara poligonal. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal. Jadi misalnya terdapat permasalahan seperti ini, yaitu diminta untuk menggambarkan argumen Z ditambah 1 ditambah 2I yang kurang dari sama dengan 180 derajat dan lebih dari sama dengan 45 derajat. Kita dapat menggambarkannya ke dalam daerah bilangan kompleks. Yang pertama, kita lihat di sini titik pusatnya. Kan dari slide sebelumnya diketahui bahwa dari definisi itu modulus Z dikurang Z0. Artinya dari sini tuh bisa dibentuk ke Z dikurang dalam kurung min 1 dikurang 2I. Nah, jadi kita peroleh si titik pusatnya adalah min 1, min 2. Jadi kita ambil di garis ini, titik pusatnya min 1, min 2 ada di sini. Selanjutnya kita bikin garis bantu. Dia sejajar sama sumbu X, jadi dari sini sejajar sama min 2. Selanjutnya kita buat sudut 45 derajat, itu untuk bikin sudutnya bisa pakai bantuan jangka ataupun busur. Lalu kita bikin sudut 180 derajat, dan kita arsir daerah yang diminta, yaitu daerahnya di sektor yang udah dibatasi oleh si garis biru ini. Jadi sudah terbukti daerahnya di sebelah sini. Oke, nanti penggunaan daerah ini ya, definisi daerah itu penting juga dalam pengintegralan ya, konsep pengintegralan dan fungsi. Tapi untuk sekarang paling nggak kalian tahu dulu definisinya seperti apa ya. Oke, ini latihan soalnya nggak ada ya? Belum ada, Pak. Kami lumayan kesulitan untuk cari referensi yang subbab ini, Pak. Ya, ya udah nggak apa-apa. Tapi paling nggak dari definisinya bisa dilihat ya bentuknya seperti itu kira-kira. Nanti akan ada istilah daerah domain ya, domain atau anulus dan segala macam itu penting nanti dalam pendefinisian integral gitu ya. Tapi nanti lebih terlihatnya di bab 4 itu. Oke, sekarang untuk bagian awal ini ya paling tidak kalian sudah tahu mendefinisikan daerah pada bilangan kompleks seperti ini ya. Gitu dulu. Oke, udah selesai nih materinya ya kelompok ini ya. Kecil-kecil. Iya, sudah, Pak. Oke. Baru setengah jam udah 2 kelompok ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut materinya berarti bab 2 ya. Jadi bab 1 ini kan tadi Anda dimulai dengan bilangan kompleks beserta sifat-sifat aljabarnya gitu ya. Kemudian diperkenalkan dengan konsep modulus gitu ya. Kemudian mencari akar bilangan kompleks, dan bilangan kompleks juga bisa ditulis dalam berbagai bentuk ya. Dalam bentuk polarnya seperti apa, dan ya ada beberapa sifat yang muncul ya. Kemudian ada nilai argumennya, jadi nilai sudut yang mewakili nilai kompleks ya pada bilangan kompleks itu. Jadi ternyata bilangan kompleks bisa dipandang dari bentuk polarnya gitu ya. Nah, bentuk polar ini itu nanti bisa membantu juga ketika menyelesaikan permasalahan bilangan kompleks ya. Dan justru mungkin akan lebih mudah gitu. Jadi sifat periodisasinya itu ya yang membantu. Kemudian bentuk bilangan kompleks itu kan juga bisa ditulis sebagai R cis ya, R cos I sin theta itu, dengan tetanya adalah nilai utama dari si bilangan kompleks. Ya, keterampilan Anda untuk menentukan argumen dan nilai utama ya. Kalau argumen banyak nilainya, tapi kalau nilai utama dia 1, batasnya dari min pi sampai pi gitu ya. Itu nanti mewakili secara geometris
bilangan kompleks pada bidang. Ya, ini satu sama lain saling terkait gitu. Di mana nanti penggunaannya kadang-kadang bisa digunakan dua-duanya, tapi kadang-kadang lebih mudah eh, misalkan bentuk polarnya. Sama dengan di kalkulus kan, kadang misal kita mencari integral apa volume ya, volume menggunakan integral ya akan lebih mudah menggunakan bentuk polarnya gitu misal. Ya, oke. Materi selanjutnya Rizky ya, kita masuk ke konsep fungsi pada bilangan kompleks seperti apa. Ini juga sebetulnya memiliki dasar yang kuat terhadap kalkulus atau bilangan real ya. Cuma Anda nanti bisa melihat agak-agak mirip dengan apa tuh kalkulus ubah banyak ya, fungsi ubah banyak gitu ya. Ya memang dua variabel sih bentuknya x sama y itu nanti ya. Cuma nanti konsekuensinya seperti apa ya? Agak mirip nanti dengan konsekuensi pada kalkulus ubah banyak. Ada turunan parsialnya gitu ya. Kemudian nanti diperkenalkan juga istilah fungsi analitik, fungsi entire atau fungsi menyeluruh, entire ya, bahasa Inggrisnya entire, nyebutnya mungkin entire bukan entire ya. Itu terkait dengan turunan gitu. Kemudian ada limit fungsinya dan segala macam. Secara prinsip sebetulnya dasar-dasar yang Anda pelajari terkait bilangan kompleks ya, misalkan limit fungsi dan segala macam ini juga masih berlaku. Tapi karena sistem bilangan kompleks ini perluasan ya dari bilangan real, ya berarti ada hal-hal yang apa namanya menjadi perluasan juga gitu ya. Dan secara teknis nanti menghitungnya juga ada perbedaan sedikit aja gitu ya. Begitu ya untuk gambarannya, nanti kita lihat coba bab 2 ini seperti apa. Silakan kelompok berikutnya Ki ya. Bab 2 dibagi berapa kelompok Ki? Untuk bab 2 sama Pak dibagi 6 kelompok. Cuma kemarin kita kan mempersiapkan pertemuan ini buat menyelesaikan bab 1 ya. Jadi buat deadline bab 2-nya itu nggak hari ini Pak. Kami Waduh, menyiapkannya. waduh, waduh. Baru setengah jam udah habis ya. Iya. Oke, ya udah nggak apa-apa deh kalau memang belum siap. eh, Nanti cari waktu. Nanti gini Ki ya, di 22B itu mereka baru sampai Kociriman dan sedikit lagi materinya ya. Nanti kalau sekiranya nggak terkejar ya mungkin kalian UTS-nya cuma sampai bab 2, cuma nanti UAS-nya dari bab 3 sampai bab 6, jadi totalnya tetap sama gitu ya. Makanya ini ada waktu menjelang UTS gitu ya. Ya kelompok bab 2 dan kelompok bab 3 dibuat saja langsung slide-nya ya. Presentasinya disiapkan. Jadi kapanpun untuk maju ya maju gitu. Ya. Akan disamakan itunya apa sih namanya? Materinya gitu ya. Dan saya skenario-nya masih close book untuk ujiannya gitu. Untuk latihan soalnya ini saya belum bisa kasih dulu untuk hari ini ya. Maksud saya belum belum bisa untuk ngebimbing latihan soal gitu ya. Tapi kalau kelompok ini memang mau membahas latihan soal di pertemuan ini ya, kan tadi ada latihan soal gitu mau dibahas itu juga nggak apa-apa. Silakan aja gitu. Materinya masih bab 1 daripada kosong. Tapi kalau kalian mau coba dulu, nanti di pertemuan tambahan juga nggak apa-apa gitu. Ya ini kan baru pekan keberapa Ki? 6 ya? Pekan ke-6 Pak. Tapi kita ada satu kuliah pengganti sama SKS yang nggak full gitu Pak. Iya, belum belum luring ya selama ini ya, kalau nggak salah ya. Belum luring Pak. Oke, cari waktu yang kita bisa luring lah gitu ya. Tapi tidak terlalu sore supaya nanti buka puasanya juga nggak terganggu gitu. Ya udah kalau memang belum bisa untuk yang kelompok 2 nggak apa-apa. Tapi kalau mau latihan dibahas nggak apa-apa. Siap nggak ini kelompok yang tadi ada latihan soalnya? Akar bilangan kompleks. Bisa nggak?
Di pause dulu Ki. Resume itunya recordnya Ki. Nah, itu dijelaskan tuh pengerjaannya gimana tuh. Baik, Pak. Oke. Eh, jadi soal pertama itu tentukan akar kuadrat dari 2i, ya, dari 2i dan nyatakan dalam koordinat persegi panjang. Nah, jadi kan pengerjaannya itu untuk sebuah bilangan kompleks tak nol, kan Z sama dengan RE pangkat eksponen eksponen pangkat I dikali theta ditambah 2 pi K itu. Akar-akar kuadratnya adalah maka Z pangkat setengah sama dengan RE pangkat I dikali theta ditambah 2 pi K dipangkatkan setengah, maka jadi R pangkat setengah eksponen dikali I theta ditambah 2 pi K per 2, di mana K-nya ini 0 sama 1. Nah, maka kita cari dulu yang 0, K-nya 0, maka Z0 sama dengan 2i, di mana menjadi koordinatnya 0,2. Lalu untuk mencari RO-nya itu akar dari 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat, maka dapat hasilnya akar 4, dapatnya 2. Nah, untuk tan theta 0-nya itu 2 per 0, ini nggak terdefinisi dan theta tersebut ada di kuadran 1. Nah, terus theta 0-nya maka hasilnya adalah pi per 2. Nah, maka didapat bahwa Z0-nya sama dengan 2E pangkat pi per 2I. Nah, karena N-nya ini sama dengan 2, maka bentuk akar berbedanya adalah CK sama dengan akar dari 2 eksponensial I dikali pi per 4 ditambah pi K. Maka untuk K sama dengan 0, C0-nya ini sama dengan akar dari 2 eksponensial I dikali pi per 4. Karena K-nya ini kan 0, jadi pi kali 0 kan 0. Nah, terus akar 2 dikali cos pi per 4 ditambah I sin pi per 4. Nah, jadinya akar 2 dikali 1 per akar 2 ditambah I 1 per akar 2. Maka hasilnya adalah, kalau ini kan akar 2 kali akar 2 bisa dicoret jadi 1. Ini juga dicoret jadi I. Maka hasilnya adalah 1 tambah I. Nah, untuk K sama dengan 1, maka C1 sama dengan akar 2 ditambah akar 2 eksponensial I dikali pi per 4 ditambah pi. Karena kan ini pi K, terus K-nya 1, maka jadi pi. Nah, pi per 4 ditambah pi ini kan hasilnya 5 per 4 pi ya. Maka ini diubah yang jadi cos ditambah I sin ini, akar 2 dikali cos 5 per 4 pi ditambah I sin 5 per 4 pi. Maka sama dengan akar 2 dikali min 1 per 2 min 1 per akar 2 min I 1 per akar 2. Maka ini kan bisa dicoret juga jadi min 1, ini jadi min I. Maka hasilnya adalah min 1 min I. Nah, lalu ditaruh ke koordinat kartesius. Di sini kan berarti 1 plus I-nya di sini, lalu 2 I dan min 1 min I. Kenapa di sini? Karena kan 1 tambah ini kan yang bilangan realnya itu kan 1 ya. Jadinya ini di 1,1. Lalu ini 2I berarti kan di 0,2. Karena kan I itu kan yang koordinat Y-nya jadi yang imajiner Z-nya. Maka jadinya kan ini 1,1, yang ini 0,2, yang ini min 1, min 1. Maka dalam koordinat persegi panjang bentuknya seperti ini. Lalu soal nomor 2-nya itu, Oke. Sebentar. Jadi hasilnya itu nanti kalau di kuadrat di pangkat berapa? Hasilnya harus balik lagi ya ke situ ya. Iya. Oke. Sekarang gini, soal gampang aja. Kalau akar pangkat 2 dari 1 berapa? Akar pangkat 2 dari 1. Iya, 1 kan bilangan kompleks. Misalkan Z sama dengan 1 gitu. Akar pangkat 2 dari 1 berapa?
Yaitu kan akar 1 sebetulnya. Itu akar 1 berarti kan jawabannya harus ada 2 ya. Gitu kan? Iya, Pak. Z kuadrat kan akar pangkat 2 dari 1 berarti Z sama dengan 1 pangkat setengah gitu loh. Iya. Berarti Z kuadrat yang hasilnya sama dengan 1. Yang pertama 1 gitu kan? Iya. Betul? 3 km. Yang kedua Jalan keluar menuju Slipi, yang kedua Palmerah. min I ya berarti. Iya, Betul kan? min Min I, Pak. Nah, tapi itu nanti harus bisa diturunkan menggunakan konsep akar ini gitu. Ya. Atau akar pangkat 2 dari min 1. Akar pangkat 2 dari I gitu ya. Bilangan Z yang dikuadratkan hasilnya sama dengan I gitu. Nah, ini dengan prosedur akar kuadrat ini, dengan prosedur mencari akar ini sebetulnya bisa gitu ya. Dicari. Ya, gambarannya gitulah. Iya, Pak. Ya ini teknik doang ya, Anda tinggal latihan saja sebetulnya gimana sih cara mencari akarnya. Kalau akar pangkat 5 ya nanti kan tinggal dibagi 5 itu ya, sehingga nanti dapat C0 sampai C4 gitu ya. Jadi sebetulnya materinya relatif mudah tapi perlu keterampilan gitu aja ya. Iya, Pak. Oke, soal berikutnya. Oh ya, udah soal ya. 2 soal. Oke. Udah ya, tadi soal pertama ya. Yang kedua coba. Oke. Pada tiap kasus, temukan semua akar dalam koordinat persegi panjang, tunjukkan sebagai simpul kotak tertentu. Di mana ya, soalnya itu min 8 akar 3i pangkat 1/4. Maka akar-akar keempatnya adalah Z pangkat 1/4 sama dengan R pangkat 1/4 eksponensial I theta ditambah 2 pika per 4 untuk K-nya 0, 1, 2, dan 3. Nah, maka Z0-nya sama dengan min 8 akar 3i. Lalu jadinya koordinatnya itu min 8, min 8 akar 3. Untuk mencari RO-nya ini dikuadratkan tiap koordinat ya min 8 kuadrat ditambah min 8 akar 3 dikuadratkan. Maka akar 64 ditambah 192. Hasilnya adalah akar 256 dan akar 256 adalah 16. Untuk tan theta 0-nya itu min 8 akar 3 dibagi min 8 maka hasilnya akar 3. Maka theta 0-nya sama dengan min 2 per 3 pi. Nah, maka Z0-nya ini menjadi min 8 akar 3 eksponensial min 2 per 3 pi i. Karena N sama dengan 4, maka bentuk akar berbedanya ini CK sama dengan akar pangkat 4 dari 16 eksponensial I dikali min pi per 6 ditambah K pi per 2. Maka untuk K sama dengan 0-nya dicari satu-satu lagi sama seperti sebelumnya juga. K sama dengan 0 sampai K sama dengan 3 ya. Maka C0-nya ini kan akar pangkat 4 dari 16 itu eksponensial I dikali min pi per 6. Karena K-nya 0 kan ini jadi 0. Ini kan diubah jadi 16 pangkat 1/4 cos pi per 6 dikurang I sin pi per 6. Maka ini kan hasilnya 2 pangkat 4 dipangkatin lagi 1/4 maka jadi 2. Nah, lalu hasil cos pi per 6 ini akar 3 per 2, hasil sin pi per 6 ini 1 per 2. Maka hasilnya adalah akar 3 min I. Nah, untuk K sama dengan 1. Sih? Iya, Pak. Ya, sorry. Oke, udah lanjut. Oke. Untuk K sama dengan 1-nya, C1-nya sama kayak tadi, 16 pangkat 1/4 eksponensial I min pi per 6 ditambah pi per 2. Maka ini kan min pi per 6 ditambah pi per 2 itu hasilnya pi per 3. Sama kayak tadi ya, ini 16 itu 2 pangkat 4 dipangkatin lagi 1/4 jadi hasilnya 2. Maka jadi 2 dikali cos pi per 3 ditambah I sin pi per 3. Maka hasilnya adalah 2 dikali setengah ditambah I dikali akar 3 per 2. Hasilnya adalah 1 ditambah akar 3 I. Untuk K sama dengan 2-nya sama juga. Tinggal diubah aja K-nya jadi 2. Maka min pi per 6 ditambah pi kan. Hasilnya adalah 5 per 6 pi. Ini juga jadi cos 5 per 6 pi ditambah I sin 5 per 6 pi. Maka hasilnya adalah 2 dikali min akar 3 per 2 ditambah I setengah. Sama dengan min akar 3 ditambah I. Untuk K sama dengan 3 juga sama.
Maka ini hasil min pi per 6 ditambah 3 per 2 pi, itu adalah 4 per 3 pi, diubah jadi ini, 2 dikali cos pi 4 per 3 pi, ditambah i sin 4 per 3 pi, hasil dari ini adalah 2 dikali min setengah min i dikali akar 3 per 2, hasilnya adalah min 1 min akar 3i. Terus dimasukin ke koordinat kartesius, sama kayak tadi juga, lalu dihubungkan karena disuruhnya sebagai simpul kotak tertentu. Tinggal dihubungkan aja titik-titiknya. Seperti itu, Pak. Oke ya, prosedurnya kayak gitu ya kira-kira ya. Udah cukup ya 2 soal ya? Iya, Pak. Kelompok kami membuat 2 soal saja. Oke, kelompok yang sebelumnya, soal latihannya ada nggak? Yang kelompok sebelumnya ini ada nggak? Ki, yang kelompok sebelum-sebelumnya ada latihan soalnya nggak, Ki? Ada yang ada yang nggak pakai, Pak. Nggak, ini soalnya kan bab 2-nya belum bisa maju ya, jadi saya pengen lihat soal latihannya lagi aja. Nggak ada ya berarti ya? Beberapa kelompok ada. Dimatiin dulu, Ki, reverse-nya, Ki. Iya, Pak.